Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Alvina dengan NIM 2212261. Ana min qismi ta'alimi lughatu Arabiyyah al-fatratu salasah ba. Ana min firqah sani. Sa'ubayyinu hadhihi madatu ru'yatu wa filosofi anin nas. Taib, saya di sini akan menjelaskan materi tentang pandangan ilmiah dan filosofis tentang manusia. Apa sih pandangan ilmiah tentang manusia? Nah, pandangan ilmiah tentang manusia. Dalam pandangan ini, manusia hanya merupakan suatu bentuk kehidupan yang lebih tinggi dan lebih kompleks. Manusia adalah satu bagian dari alam fisik, seperti benda-benda lain. Manusia berada dalam ruang dan waktu, sehingga peraturan fisika seperti hukum gravitasi juga berlaku bagi manusia. Selanjutnya, pandangan filosofis tentang manusia. Dalam pandangan filosofis tentang manusia dijabarkan dengan beberapa teori. Yang pertama ada teori descendensis. Teori ini meletakkan manusia sejajar dengan hewan berdasarkan sebab mekanis, yang artinya manusia tidaklah jauh berbeda dengan hewan. Yang kedua, teori metafisika. Teori yang memandang keberadaan manusia di balik atau di belakang fisik. Dan yang ketiga ada teori psikomatik, memandang manusia hanya terdiri atas jasad yang memiliki kebutuhan untuk menjaga keberlangsungannya. Selanjutnya ada pandangan filosofis tentang manusia. Yang pertama ada batasan, yang kedua ada objek, yang ketiga ada cabang, dan yang terakhir ada aliran filsafat umum. Selanjutnya kita akan membahas pengertian hakikat manusia. Apa sih pengertian hakikat manusia? Nah, di sini hakikat manusia adalah individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Hakikat manusia adalah inti yang melekat pada manusia sebagai makhluk hidup. Adapun hakikat manusia menurut para ahli. Yang pertama menurut Aristoteles. Hakikat manusia terletak pada rasionalitas dan kemampuan untuk berpikir. Maksudnya, karena hanya manusia yang memiliki alat budi dari semua makhluk hidup ciptaan Tuhan lainnya. Nah, yang kedua ada Immanuel Kant. Hakikat manusia terletak pada kemampuan moral dan rasional. Nah, berpikir rasional itu adalah mempertimbangkan segala sesuatu untuk mengarah pada analisis yang relevan. Misalnya, pendapat, fakta, penelitian, dan juga data. Di sini juga ada hakikat manusia dalam pandangan Islam. Nah, konsep manusia dalam pandangan Islam adalah konsep sentral bagi setiap disiplin ilmu sosial kemanusiaan yang menjadikan manusia sebagai objek formal dan materialnya.
Lalu di sini ada aspek-aspek hakikat manusia. Aspek-aspek hakikat manusia itu ada 7. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, manusia sebagai kesatuan badan dan ruh. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Yang keempat, manusia sebagai makhluk individu. Yang kelima, manusia sebagai makhluk berbudaya. Yang keenam, manusia sebagai makhluk susila. Dan yang terakhir, manusia sebagai makhluk beragama. Nah, di sini ada wujud sifat hakikat manusia. Sebelum kita membahas apa saja wujud sifat hakikat manusia, terlebih dahulu kita akan membahas pengertian sifat hakikat manusia. Nah, sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil, jadi bukan hanya gradual, membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Dan di sini ada ciri-ciri karakteristik manusia yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan dan makhluk Tuhan, yaitu ada akal pikiran, ada KHD, ada rasa, ada kerasa, dan juga ada cipta. Nah, di sini ada wujud dari sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Yang ketiga, pemilihan kata hati. Yang keempat, kemampuan bertanggung jawab. Yang kelima, rasa kebebasan. Yang keenam, kewajiban dan hak. Yang ketujuh, kemampuan menghayati kebahagiaan. Dan yang terakhir, memiliki moral. Selanjutnya ada dimensi-dimensi hakikat manusia. Dimensi-dimensi hakikat manusia diantaranya, yang pertama, keindividualan. Yang kedua, kesosialan. Yang ketiga, kesusilaan. Yang keempat, keberagaman. Dan yang ketujuh, intelektual. Dan yang terakhir, produktivitas. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kesimpulan dari materi pada kali ini adalah hakikat manusia adalah individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku dan sosial. Hakikat manusia terletak pada rasionalitas dan kemampuan untuk berpikir. Selanjutnya, hakikat manusia, ada hakikat manusia dalam pandangan Islam, yaitu bagi setiap manusia itu harus disiplin ilmu sosial kemanusiaan yang menjadikan manusia ini sebagai objek formal dan materialnya. Lalu, hakikat manusia adalah individu. Individu di sini artinya sendiri-sendiri. Jadi manusia, hakikat manusia itu individu. Seperti itu. Nah, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.